Salam sejahtera, Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming tentang pengajaran-pengajaran Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema Allah Esa. Pengajaran ini disampaikan melalui satu link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu, Ku Punya Allah, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari kita nikmati pujian penyembahan ini sebagai pengantar bagi kita untuk masuk ke sesi pelajaran hari ini. Untuk menolongku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan satu pujian. Pujian Ku Punya Allah adalah judul yang kita angkat pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, berkat perlindungan-Mu tetap Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa hidup kami bukan kami yang tentukan. Semua manusia ada di tangan Allah. Ketika kami masih diberikan kesempatan hidup, berarti Allah menghendaki agar kami tetap menghasilkan karya-karya. Apapun karya itu wujudnya memberikan dampak positif kepada semua manusia. Hari ini kembali kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berkenan menyertai, memimpin, membuka hati dan pikiran kami. Karena pelajaran yang akan kami kupas pada hari ini termasuk topik yang cukup berat. Bukan hanya kepada jemaat, namun juga berat bagi hamba-hamba Tuhan. Supaya kami memiliki pemahaman yang sama tentang entitas Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan bahwa pelajaran hari ini berat. Karena memang tema yang kita angkat saat ini satu tema panjang tapi cukup berat. Tema mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Saya sudah siapkan 20 judul untuk mengupas tema pemahaman kita tentang Allah Esa ini. Karena selama ini umat Kristen mayoritas menganut konsep bahwa Allah itu Tritunggal. Sedangkan pemahaman saya bahwa Allah itu tunggal, Allah itu Esa. Nah, bagaimana kedua konsep yang berbeda ini kita coba jembatani supaya memiliki pemahaman yang sama. Karena itu dari 20 judul ini, yang pertama mengenal dan menyembah Allah yang benar. Kedua, pentingnya mengenal Allah yang benar. Tiga, Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Dan yang keempat, mengenal Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, yang akan kita kupas pada hari ini adalah judul yang keempat, mengenal Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kelima, 3 fase konsep tentang entitas Allah di Alkitab. Yang keenam, awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. 7, peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. 8, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19, apakah itu 3 pribadi Allah? Yang ke-9, kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berbicara dengan siapa? Yang ke-10, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Yang ke-11, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. 12, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ke-13, Allah Tritunggal dari sudut pandang Yesus. Yang ke-14, Allah YHWH. Apakah itu nama Allah Bapa? Yang ke-15, siapa nama Allah Bapa yang sesungguhnya? 16, Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. 17, Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. 18, Yesus adalah Allah yang benar dan layak disembah. 19, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24. Dan yang terakhir, aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, apa yang 20 judul yang saya sajikan ini masih memungkinkan mengalami perubahan, masih memungkinkan bertambah. Kalau berkurang tidak mungkin, masih memungkinkan bertambah. Karena sepanjang saya menggali materi yang satu ini, seringkali Tuhan memberikan tuntunan, membukakan pikiran-pikiran, sehingga mau tidak mau, saya harus koreksi, saya harus tambah, saya harus perbaiki, supaya pemahaman kita terhadap topik yang satu ini menjadi lengkap. Nah, hari ini kita akan belajar judul yang keempat, Allah Esa. Mengenal Allah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Kita akan masuk ke materi pembahasan kita pada saat ini. Di dalam Alkitab, atau Alkitabnya umat Kristen maupun umat Katolik, terbagi menjadi 2 bagian yang disebut sebagai 2 perjanjian.
Kedua bagian itu tersebut adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Orang Kristen tidak bisa hanya pegang perjanjian lama dan juga tidak bisa hanya pegang di perjanjian baru. Karena ini satu kesatuan. Untuk mengenal Allah secara tuntas, mengenal Allah secara lengkap, maka kita harus tetap menggunakan dua bagian atau dua perjanjian ini. Bangsa Yahudi hanya memegang perjanjian lama sehingga pengenalan mereka kepada Allah itu menjadi tidak lengkap. Ibarat sebatang pohon. Dan pohon itu, dari batangnya sampai ke bawah, sampai ke akar-akarnya itu adalah perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru adalah dari batang ke atas. Artinya dahannya, daunnya, bunganya, buahnya. Karena itu kalau kita potong satu pohon di bagian batang saja, kita tidak akan tahu di bawah ini, akar ini pohon apa. Misalnya pohon durian kah, pohon jambu kah, atau pohon apapun. Seringkali batang pohon itu banyak memiliki kesamaan-kesamaan. Tapi dengan atasnya baru kita tahu, oh ini pohon, ini buah ini. Betul? Karena itulah perjanjian lama dan perjanjian baru mengenal Allah itu dengan tepat. Kita lihat perjanjian lama. Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Dengan demikian, seluruh Alkitab yang dipegang oleh umat Kristen, ini umat Kristen ya, beda dengan yang dipegang oleh Katolik. Karena di Katolik memiliki kitab-kitab sisipan yang lain. Kita lihat totalnya ada 66 kitab. Ini adalah pelajaran yang sangat mendasar. Semestinya ini adalah satu topik pelajaran mengenal tentang Alkitab. Dan itu semua ada di dalam link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Ada 6 atau 7 sesi pemahaman tentang Alkitab. Karena itu, seharusnya kedua perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu harus mengalami konsistensi yang benar, memperkenalkan Allah yang benar. Tidak mungkin di perjanjian lama memperkenalkan Allah demikian, lalu perjanjian baru memperkenalkan Allah mengalami perubahan. Seharusnya itu sama ketika kita bisa menarik benang merah, menjembatani perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena sumber penulisan Alkitab itu sama, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Karena itulah ketika kita mengenal Allah, harus kita koneksikan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Seharusnya Allah di dalam perjanjian lama dengan Allah di perjanjian baru itu sama. Kita lihat konsep tentang Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama kita kutip Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah Tuhan yang Esa di perjanjian lama mengalami perubahan menjadi Allah Dwi Tunggal atau Allah Tritunggal? Ternyata tidak. Kita lihat penegasan dari Tuhan Yesus sendiri. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Tuhan itu Esa. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menekankan hal yang sama. Sebenarnya apa yang diucapkan Tuhan Yesus di Markus 12 ayat 29 adalah kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengan demikian, berarti Tuhan di dalam perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru memiliki persamaan, yaitu Allah Esa. Nah, saya tidak tahu kenapa umat Kristen ini bisa mengalami satu pergeseran dari Allah Esa menjadi Allah Dwi Tunggal atau menjadi Allah Tritunggal. Berarti pemahaman tentang Allah ini ada masalah. Karena jika Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan sendirinya, maka pemahaman tentang Allah di perjanjian lama dengan perjanjian baru seharusnya itu sama. Jika perjanjian lama itu Allah Esa, maka perjanjian baru seharusnya Allah itu Esa juga. Tidak mungkin berubah menjadi Allah Tritunggal atau tiga
Allah di dalam satu pribadi. Kita lihat Perjanjian Lama menuju ke Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah One, Allah Esa. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru mengalami perubahan menjadi 3 in 1? Kenapa bisa demikian? Dari One bisa menjadi 3 in 1. Dalam hal ini, kita lihat mengapa Perjanjian Lama menganut Allah Esa atau Allah Tunggal bisa mengalami pergeseran di Perjanjian Baru menjadi Allah Tritunggal atau Trinitas? Permasalahannya adalah pengenalan tentang entitas Allah tidak benar. Pengenalan, pemahaman, penjelasan, penguraian Allah di zaman Perjanjian Baru dari hamba-hamba Tuhan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di Perjanjian Lama. Karena pemahaman yang keliru. Karena itulah, kenapa saya memunculkan satu topik yang menurut saya itu akan menimbulkan gejolak dan juga mungkin akan menimbulkan perdebatan panjang di kalangan internal dan hamba-hamba Tuhan sendiri. Tapi saya tidak punya maksud untuk berdebat. Saya juga tidak punya maksud untuk mengatakan, menyerang doktrin-doktrin Anda. Tapi saya mencoba menawarkan konsep yang satu. Mau terima bersyukur, tidak terima juga saya tidak rugi apa-apa. Karena saya hanya mencoba membagikan pemahaman pengetahuan yang saya dapatkan dari Tuhan. Kita lihat Allah itu roh. Maka tidak heran jika manusia itu mengalami kesulitan untuk mengenal dan menyembah Allah yang benar. Tidak heran jika Allah itu hanya ada satu. Lalu, apakah Allah yang satu ini akan memunculkan begitu banyak agama-agama dan kepercayaan, begitu banyak kitab suci yang diakui sebagai firman Tuhan? Menurut saya tidak mungkin. Kalau Allah itu hanya ada satu, Allah itu One, Allah itu Esa, dengan sendirinya Allah hanya akan mendirikan satu agama dan hanya memberikan satu kitab suci menjadi menjadi tuntunan, menjadi pegangan, menjadi dasar pengajaran untuk memahami Allah itu sendiri. Tapi karena Allah itu roh, maka manusia mengalami kesulitan untuk mengenal Allah, sehingga muncullah berbagai macam penjelasan-penjelasan, tafsiran-tafsiran tentang Allah. Agama A mengenal Allah demikian, agama B mengenal Allah demikian, agama C mengenal Allah beda lagi. Sehingga satu agama dengan agama lain berbeda-beda pemahaman tentang Allah. Jangankan beda agama, beda kitab suci, yang sama agama, sama kitab suci saja, pemahaman tentang Allah itu berbeda. Saya memahami Allah itu Esa, sedangkan banyak hamba Tuhan memahami Allah itu Tritunggal. Jelas Esa dengan Tritunggal itu dua hal, dua konsep yang berbeda. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22 dan 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kalimat pertama. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya, banyak sekali manusia di bumi yang aktif menyembah Allah, tapi sayang sekali mereka tidak mengenal Allah yang disembah. Nah, apakah umat Kristen yang mengatakan mereka mengenal Allah? Kalau mereka sudah mengenal Allah, seharusnya di dalam internal Kristen itu tidak akan mungkin muncul Allah Tunggal, Allah Dwi Tunggal, dan Allah Tritunggal. Konsep-konsep ini berbeda. Kenapa bisa demikian? Berarti pemahaman tentang Allah itu tidak tepat. Yesus katakan menyembah Allah yang benar harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh karena Allah itu adalah roh, maka kita tidak bisa mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Nah, ini saja sudah dilanggar oleh satu kelompok besar yang memegang Alkitab. Mereka membuat patung-patung, membuat benda-benda materi, menyembahnya. Sama juga ketika kita membuat salib lalu kita sembah, membuat gambar-gambar tentang Yesus kita sembah. Nah, kita itu sudah tidak sesuai lagi penyembahan dengan roh. Karena Allah itu materi. Tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk khas cetakan. Tidak boleh wujud kesenian ataupun ukiran-ukiran apapun. Karena Allah itu roh, dengan sendirinya tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Kemudian menyembah dalam kebenaran.
Kebenaran itu apa? Selama ini kita seringkali mendengar kebenaran, dan kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kebenaran itu adalah firman Tuhan, kebenaran itu adalah Alkitab. Maka ketika kita mau menyembah Allah, harus menyembah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, di dalam perjanjian lama menekankan Allah itu Esa. Perjanjian baru menekankan Allah juga Esa. Berarti ketika kita memahami Allah di luar konteks Allah Esa, pemahaman kita tuh menjadi keliru. Kita menyembah di luar kebenaran. Itulah yang saya katakan kenapa sulit sekali mengenal Allah. Mengenal Allah dalam perjanjian lama dan mengenal Allah dalam perjanjian baru. Seharusnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, memahami Allah bukan semakin kabur, tapi seharusnya semakin jelas. Karena apa demikian? Karena perjanjian lama kita tuh melihat dalam cermin. Sedangkan perjanjian baru kita sudah melihat secara langsung. Di dalam perjanjian lama itu nubuat-nubuat, di dalam perjanjian baru nubuat itu dikenapi. Dalam perjanjian lama kita tuh melihat secara bayang-bayang, di dalam perjanjian baru kita sudah melihat secara nyata. Dalam perjanjian lama Allah itu roh, di dalam perjanjian baru Allah adalah roh yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Berarti pengenalan kepada Allah seharusnya di perjanjian baru itu menjadi lebih jelas. Karena itu pertanyaan penting yang sangat mendasar bagi kita adalah, apakah Allah yang diperkenalkan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama atau beda? Seandainya Allah di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru berbeda, berarti ada masalah pemahaman tentang Allah. Seharusnya di perjanjian lama dengan perjanjian baru yang diperkenalkan itu sama. Tinggal bagaimana kita memahaminya, tinggal bagaimana ayat-ayat yang kita kutip itu terkoneksi nggak, benang merahnya dan sebagainya. Karena itu hari ini saya akan memberikan 5 poin atau 5 subjudul pemahaman Allah dalam konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru, supaya kita bisa temukan bahwa Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru itu sama. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Yang pertama, Allah yang diperkenalkan di perjanjian lama adalah Allah yang Esa. Yang Esa ini adalah Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Dengan kata lain, Allah Esa yang memiliki kuasa di langit dan di bumi. Kita lihat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Perhatikan baik-baik di sini. Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya bahwa Allah itu hanya ada satu. Allah itu satu-satunya. Okay? Karena Allah itu satu-satunya, otomatis di luar itu bukan Allah. Walaupun banyak yang akan menyamakan diri sebagai Allah. Iblis berusaha memunculkan Allah-Allah yang lain, Allah-Allah kecil, Allah-Allah palsu, supaya manusia salah menyembah. Karena itu ketika kita menyembah Allah tidak tepat pada Allah yang dikatakan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan 4 ayat 35, berarti kita sudah salah sembah. Nah, ketika kita salah sembah, maka bukan Allah Esa yang kita sembah, tetapi Allah yang lain. Ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Karena Allah itu hanya ada satu. Dengan sendirinya penguasa langit dan bumi juga satu. Maka di kalimat kedua, tidak ada yang lain. Artinya Dia satu-satunya Allah, penguasa langit, penguasa di bumi. Nah, kalau Dia menjadi penguasa langit dan bumi, seharusnya Dia adalah pemilik langit dan bumi. Dengan sendirinya Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bisa tangkap sampai sini Bapak Ibu? Karena itulah kita lihat Allah itu satu-satunya penguasa di langit dan di bumi. Lalu
penguasa satu-satunya langit dan bumi. Kita coba koneksikan dengan perjanjian baru. Kira-kira siapakah yang dimaksudkan di sini? Perjanjian baru, siapakah Allah Esa? Allah Esa itu artinya tidak ada yang lain. Kalimat ini, Allah satu-satunya yang berkuasa di bumi dan di sorga. Nah, setelah saya cari di dalam Alkitab dan saya temukan hanya ada satu yang berkuasa di langit, di bumi, di sorga, di bumi, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Klop, betul? Nah, kalau di perjanjian lama dikatakan bahwa Allah satu-satunya, tidak ada yang lain yang berkuasa di langit. Langit itu otomatis cakupannya juga di sorga. Karena selama ini ketika kita berbicara tentang sorga, kita menunjuknya ke langit. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, juga naik ke langit, ditutup oleh awan-awan. Dan kita tidak tahu langit yang mana, intinya langit itu mencakup segala sesuatu yang ada di atas. Selama ini kita selalu menjelaskan sorga itu selalu kita menunjuk atas. Betul? Dengan sendirinya langit, bumi, sorga, dunia ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Setelah dia bangkit dari kematian, dia mengatakan kepada seluruh umat yang percaya kepada dia, seluruh pengikutnya, terutama murid-muridnya, bahwa telah ada di tanganku segala kuasa di sorga maupun di bumi. Clear kan? Berarti Allah dalam perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru seharusnya sama. Siapakah dia? Yesus Kristus. Di perjanjian baru ditegaskan bahwa Allah itu Esa. Dan Yesus Kristus itu adalah pengantara Allah. Dan dia juga Esa. Kita lihat. Jadi perjanjian baru itu tetap menekankan bahwa Allah itu Esa. Tidak berubah menjadi Dwi Tunggal atau Tritunggal. Karena yang dikatakan Musa di Ulangan 4 ayat 39 kalimat bawah itu tidak ada yang lain. Nah, kalau tidak ada yang lain berarti dia satu-satunya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau Allah itu hanya ada satu, dengan sendirinya pengantara antara Allah dengan manusia juga hanya ada satu. Dengan kata lain, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya pengantara yang menghubungkan Allah dengan manusia adalah Yesus Kristus. Maka jika ada yang mengaku sebagai penghubung atau sebagai pengantara selain Yesus Kristus, maka itu menjadi tanda tanya. Seharusnya pengantara antara Allah dengan manusia memang hanya ada satu, karena Allah itu hanya satu. Sedangkan nabi, rasul, tokoh-tokoh agama harus memperkenalkan tentang sang pengantara. Makanya Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sudah clear. Tidak ada pengantara lain. Karena itu kalau kita benar-benar ingin berhubungan dengan Allah, harus lewat Yesus Kristus. Apapun agama kepercayaanmu, kalau tidak lewat Yesus Kristus, engkau tidak akan terkonek dengan Allah. Engkau tidak akan sampai kepada Allah. Karena dia adalah satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia. Luar biasa kan penjelasan di dalam Alkitab? Kita lihat. Yesus Kristus yang dipercaya sebagai salah satu dari Tritunggal menegaskan bahwa Allah itu Esa. Kalau 1 Timotius pasal 2:5 itu penjelasan Rasul Paulus bahwa Allah itu Esa, maka pengantaranya itu Esa juga, yaitu Yesus Kristus. Tapi secara pribadi yang Yesus Kristus yang oleh penganut Allah Tritunggal dianggap sebagai bagian dari Tritunggal itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagian dari Yesus Kristus adalah posisinya sebagai anak. Nah, sang anak yang bagian Tritunggal itu berkata bahwa
Allah itu Esa. Oke? Allah itu Esa. Allah itu Tuhan. Nah, kalau Allah itu Esa, bagaimana kita menjelaskan tentang yang tiga ini? Jelas tiga itu tidak bisa dikatakan Esa. Gimana pun kita jelaskan, pakai bahasa apapun kita jelaskan, kata tri itu sudah mengarah pada tiga. Oke? Bukan one. One, two, three. 1, 2, 3. Sehingga kita tidak bisa berkata one dengan three itu sama. Enggak. Kalau one dengan three itu sama, enggak ada istilah three in one. Tidak ada istilah tiga, misalnya 3 in 1, kopi, kita minum kopi 3 in 1, ada gula, ada susu, ada kopinya. Kalau one ya one itu gula, atau susu, atau kopi itu one. Tapi kalau digabung ya 3 in 1. Bapak Ibu yang saya kasih, gimana pun sulit untuk dijelaskan secara logika. Jika Yesus Kristus sudah tegaskan bahwa Allah itu Esa, mengapa kita sebagai umat Kristen masih tetap ngotot, tetap bertahan bahwa Allah itu Tritunggal? Bukankah kita mencoba menentang apa yang Yesus tegaskan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu Esa? Lalu yang kedua, kita sudah memahami bagian pertama. Yang kedua, kita lihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah yang diperkenalkan di Perjanjian Lama adalah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Saya yakin 100% bahwa semua hamba Tuhan, baik di Katolik maupun Kristen, setuju bahwa di Perjanjian Lama Allah itu adalah Sang Pencipta. Oke, kita lihat dulu ayat-ayatnya. Ayub pasal yang ke-9, ayat yang ke-4, 7, dan 8. Ayub pasal 9 ayat yang keempat, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayat 7, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Ayub itu melukiskan tentang Allah. Dia berkata Allah itu bijak dan kuat. Kuat itu menunjukkan Allah itu perkasa, Allah itu maha kuasa. Nah, karena dia maha kuasa, maka dia itu bisa menjadi Sang Pencipta. Dan Ibrani 11 ayat 1-3 menjelaskan bagaimana proses penciptaan itu menggunakan firman. Dan itu terkoneksi juga dengan Kejadian pasal 1 dari ayat 2 dan seterusnya. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadilah itu. Jadi Allah melakukan penciptaan itu tanpa materi. Dia hanya tinggal berkata dan semuanya terwujud. Makanya Ibrani tadi mengatakan dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, manusia itu tidak bisa menciptakan. Manusia itu hanya bisa mengubah wujud dari wujud satu ke wujud yang lain. Yang namanya pencipta itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ibaratnya itu kalau ada pemain sulap, tapi harus bedakan ya sulap dengan penciptaan. Nah, sulap yang tadinya tangannya kosong, tahu-tahu muncul sesuatu. Padahal itu kan ilusi. Sedangkan Allah tidak lakukan ilusi. Allah itu lakukan hal yang nyata. Dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak kita lihat menjadi terlihat. Misalnya ketika Allah berkata, jadilah binatang. Awalnya tidak ada binatang, lalu binatang bermunculan. Jadilah burung-burung di udara, langsung terwujud. Banyak burung-burung, ribuan, ratusan ribu jenis burung-burung bermunculan. Bukankah luar biasa? Maka di sini dikatakan Allah itu kuat. Lalu dia juga yang memberikan perintah kepada matahari. Matahari satu planet. Oke. Nah, kalau Allah bisa memberikan perintah kepada matahari, padahal itu benda materi, benda mati, berarti itu ciptaan Allah. Karena hanya pencipta yang bisa mengendalikan ciptaannya. Dan hal itu terbukti ketika Yosua berperang. Satu kali matahari disuruh tidak tenggelam. Dan akhirnya matahari itu tidak tenggelam 1 harian. Berarti kalau kita hitung 24 jam, matahari itu mengalami tidak
bergeser sama sekali. Bapak Ibu yang saya kasih, lalu bintang-bintang semua itu ciptaan Allah. Lalu dia berjalan di atas gelombang-gelombang. Hanya pencipta air yang tidak akan tenggelam oleh air, maka dia bisa berjalan di atas gelombang-gelombang. Nanti kita akan koneksikan dengan perjanjian baru. Siapakah yang bisa berjalan di atas gelombang? Siapakah yang berjalan di atas air dan tidak tenggelam? Dan ada satu kata yang ingin kita perhatikan. Yang seorang diri membentangkan langit. Seorang diri. Artinya hanya ada satu. One. Tidak ada two atau three. Hanya ada satu. Perhatikan kata yang seorang diri membentangkan langit. Saya akan kutip yang diucapkan oleh nabi yang lain. Kalau ini kan perkataan dari Nabi Ayub. Senada dengan Ayub bahwa Allah itu seorang diri membentangkan langit, juga ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Nah, bandingkan perkataan Nabi Ayub dengan Yesaya. Yesaya 44 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jelas, clear, dan tuntas. Padahal Ayub dengan Yesaya adalah dua nabi yang hidup di zaman yang berbeda, tidak saling kenal, hidupnya terpisah, tapi memiliki pemahaman yang sama, yang seorang diri membentangkan langit. Kenapa bisa sama? Karena Allah memberitahukan kepada Ayub, Allah juga memberitahukan kepada Nabi Yesaya. Karena Allah yang dilayani Ayub dan Yesaya itu sama. Allah sang pencipta langit dan bumi, sang pencipta segala sesuatu. Nah, lalu di perjanjian baru ini, siapakah Allah sang pencipta segala sesuatu? Rasul Yohanes, seorang pakar dunia roh, memperkenalkan bahwa Yesus Kristus itu adalah sang pencipta. Saya katakan Yohanes adalah pakar dunia roh karena satu-satunya yang paling banyak memahami tentang dunia roh itu adalah Rasul Yohanes. Sehingga dia bisa menuliskan sebuah kitab dunia roh yang kita kenal dengan kitab Wahyu. Nah, kalau dia pakar dunia roh, berarti dalam dunia roh dia bisa melihat jelas siapakah Allah perjanjian lama, lalu siapakah Allah di perjanjian baru. Bisa tangkap Bapak Ibu? Karena kita hanya di dunia nyata, nggak bisa melihat di dunia roh. Karena kita di dunia nyata, kita tidak bisa melihat di perjanjian lama sang pencipta itu siapa. Kita hanya tahu Allah sang pencipta. Tapi kita tidak memahami jati diri Allah yang sesungguhnya di perjanjian lama. Tapi Rasul Yohanes, sang pakar dunia roh, mestinya tahu perjanjian lama Allahnya itu siapa dan perjanjian baru Allahnya itu siapa. Nah, kita akan lihat bagaimana Yohanes menjelaskan tentang sang pencipta, yaitu Yesus Kristus. Lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, Yohanes sedang mengacu pada Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, lalu berfirmanlah Allah dan sebagainya. Karena proses penciptaan itu dengan kekuatan firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Harus hati-hati pemahaman tentang Alkitab, jamak dan tunggal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama itu nggak mungkin tunggal, pasti ada dua. Tapi setelah itu ditunggalkan, bahwa firman dengan Allah, oke? Firman bersama-sama dengan Allah, lalu ditunggalkan lagi firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Artinya dia adalah satu-satunya pencipta. Dia satu-satunya yang menjadikan segala-galanya. Pertanyaannya adalah, dia ini menunjuk pada siapa? Dia.
Sang Pencipta. Siapakah dia? Dia mestinya menunjuk pada Sang Firman. Karena pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah sendiri. Oke? Karena Allah adalah Sang Pencipta. Nah, di dalam proses penciptanya, Allah menggunakan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadilah itu. Berfirmanlah Allah, jadilah ini dan jadilah itu. Bapak Ibu yang saya kasih. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Namun sangat disayangkan, tidak semua orang itu bisa mengerti bahwa Yesus adalah Allah Sang Pencipta yang inkarnasi menjadi manusia. Dan tidak semua orang bisa terima fakta bahwa Yesus Kristus adalah Allah di Perjanjian Lama. Setelah tugas penciptanya selesai, maka dia datang ke dunia kepada ciptaannya. Kenapa dia datang? Karena untuk menyelesaikan dosa manusia. Intinya masalah di sana. Karena dalam penyelesaian dosa, Allah tidak bisa menyelesaikan dosa manusia, tapi harus lewat manusia Yesus Kristus. Kenapa demikian? Di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa segala sesuatu disucikan, tanpa penumpahan darah, tidak ada penyucian. Dengan kata lain, untuk bisa menyelesaikan dosa dibutuhkan darah. Sedangkan Allah itu tidak punya darah. Bagaimana supaya Allah itu punya darah? Maka Allah harus menjadi manusia. Karena itulah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia. Tidak lain, darah yang ditumpahkan di Bukit Golgota adalah darah Allah sendiri. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Bagaimana proses Allah inkarnasi menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Oke? Nah, setelah itu kita masuk ke ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman adalah Allah dan firman menjadi manusia. Mestinya Anda bisa nangkap yang dimaksudkan firman menjadi manusia itu siapa? Tidak lain Yesus Kristus. Tapi ketika firman itu sudah menjadi manusia, Allah sudah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dia tidak bisa disebut sebagai Allah lagi. Karena Yesus itu daging, Allah itu roh. Maka Yesus itu tidak bisa disebut sebagai Allah di dunia. Karena itulah tidak pernah satu kali pun Yesus berkata, "Aku adalah Allah." Karena kalau Yesus berkata demikian, seharusnya selesai, clear. Tidak ada lagi agama lain yang akan menyembah selain menyembah Yesus Kristus. Tapi karena Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah," maka banyak orang yang menolak Yesus itu sebagai Allah. Padahal dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa Yesus setelah di dunia itu tidak bisa disebut Allah? Karena kalau dia disebut Allah akan melawan hukum alam. Allah itu roh. Bayangkan kalau Yesus disebut Allah. Ketika Yesus lagi makan, lalu Anda berkata, tuh Allah lagi makan bakso. Ketika Yesus lagi tidur, lalu Allah berkata, Allah lagi tidur. Ketika, maaf kata, Yesus lagi menangis, di Alkitab kan ada, lalu Anda berkata, Allah lagi menangis. Jadi kesannya itu aneh. Kalau Allah menangis menunjukkan Allah itu tidak maha kuasa. Karena itulah Yesus manusia, dia otomatis terikat pada hukum alam. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa lelah maka dia perlu tidur, dia bisa sedih maka dia menangis dan lain sebagainya. Karena dia manusia seutuhnya. Kalau manusia seutuhnya dengan sendirinya, Yesus ketika di dunia tidak bisa disebut Allah. Tapi dia menggunakan sebuah sebutan atau sebuah status anak tunggal Bapa. Coba kita lihat di bagian bawah.
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena itu ketika di dunia, Yesus menyebut diri sebagai anak Allah. Nah, sebutan anak Allah tidak jadi masalah, karena anak itu berbicara tentang sesuatu yang dilahirkan, sesuatu yang memiliki wujud nyata, yaitu tubuh jasmani. Tidak percaya adalah hal yang terjadi mayoritas manusia di muka bumi. Karena di dunia saat ini sekitar 8 miliar manusia. Sedangkan umat Kristen hanya sekitar 1,6 miliar manusia. Berarti mayoritas itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Okay? Penyebab tidak percaya adalah karena tidak mengenal. Itu permasalahannya. Kalau mereka bisa mengenal siapakah Yesus sesungguhnya, seharusnya mereka akan percaya kepada Yesus. Sama juga, tidak mengenal Yesus dengan baik, ini juga terjadi di internal Kristen. Karena mereka memahami Yesus dengan Allah Bapa Sang Pencipta, dua pribadi yang berbeda. Allah tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus. Itu satu pemahaman yang menurut saya ada masalah. Kalau Yesus dengan Bapa itu satu pribadi, oke? Bapa dengan Yesus satu pribadi, kenapa tidak bisa kita katakan Bapa sama dengan anak, sama dengan Roh Kudus? Itu pribadinya sama. Berarti kan ada kekacauan, oke? Ada kerancuan di dalam penjelasan tentang Allah. Dengan kata lain, doktrin yang ambigu. Oke, kita lihat bagaimana mengenal Dia. Karena tidak kenal, akibatnya ketika Sang Pencipta itu datang kepada manusia ciptanya, manusia menolak Sang Pencipta. Kita lihat kembali bagaimana Rasul Yohanes menjelaskan hal itu. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan Bapak Ibu, Dia sudah ada di dunia. Karena memang dunia itu ciptaan Dia. Berarti, kalau dunia itu ciptaan Dia, dunia itu milik Dia, Dia ada di dalam dunia, Dia ada di dalam ciptaannya. Tapi sayang, dunia tidak mengenal Dia. Tidak mengenal. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya. Nah, milik kepunyaannya itu memiliki dua konotasi. Pertama, manusia secara keseluruhan. Karena semua manusia itu ciptaan Allah, dengan sendirinya manusia itu miliknya Allah. Nah, Yesus Kristus datang kepada milik kepunyaannya. Semua manusia itu milik Tuhan Yesus. Tapi sayang sekali dari 8 miliar manusia, hanya 1,6 miliar itu kurang lebih yang menerima dan percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi dalam tanda kutip Yesus sebagai Tuhan, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Nah, kalau mereka percaya Yesus itu Tuhan Sang Pencipta, seharusnya tidak akan mungkin muncul Tritunggal, Duitunggal, dan sebagainya. Tapi yang ada adalah tunggal atau one. Satu. Okay. Lalu konteks kedua, orang-orang kepunyaannya itu berbicara bangsa Israel sebagai umat pilihan. Nah, apakah ketika Yesus datang kepada umat pilihan, Yesus diterima? Justru dilakukan hal yang sangat menyakitkan. Yesus dihina, Yesus ditolak, Yesus diusir. Terakhir Yesus disalibkan oleh umat pilihan Allah sendiri. Aneh sekali. Oke, kontradiksi sekali. Ironis sekali. Bayangkan, Allah datang kepada umat pilihannya sendiri. Tapi umat pilihannya bukan hanya menolak, tapi menyalibkan Allah. Okay? Menyalibkan Mesias yang dijanjikan untuk mereka sendiri. Karena itulah sampai hari ini, bangsa Yahudi masih menanti kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama. Konyol. Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu.
tapi mereka tidak percaya, mereka tidak mau terima. Kenapa demikian? Karena mereka tidak terima perjanjian baru. Kalau mereka mau terima perjanjian baru, di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes sudah sangat menjelas memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya kasih, orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kenapa tidak terima? Karena tidak mengenal. Masalahnya itu, kuncinya itu masalah pengenalan. Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Oke? Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Allah yang Maha Esa adalah Allah Sang Pencipta. Saya yakin semua orang setuju, semua agama setuju, termasuk bangsa Yahudi sendiri setuju bahwa Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa, Sang Pencipta segala-galanya. Semua orang bisa terima agama apapun itu. Tapi masalahnya akan muncul ketika kita berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta. Nggak akan bisa terima. Kenapa demikian? Karena Pencipta, karena selama ini orang tidak percaya, tidak mengaku Yesus itu adalah Allah. Itu permasalahan. Kalau mereka mengaku Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, dengan sendirinya mereka juga akan mengaku Yesus itu adalah Sang Pencipta. Karena itu pemahaman tentang Allah yang Esa Sang Pencipta itu kita bisa melihat dalam dua konsep atau dua sifat yang berbeda. Pengenalan secara universal dan pengenalan secara kolektif. Yang dimaksudkan pengenalan secara universal dan kolektif itu seperti ini. Universal. Bisa diterima oleh semua orang. Itu adalah pengenalan universal. Saya yakin bahwa semua agama, semua orang yang percaya kepada Allah tetap meyakini bahwa Allah itu Esa. Nah, tinggal bagaimana mereka menginterpretasikan, menjelaskan tentang Allah yang Esa. Jangan jauh-jauh, jangankan agama lain, agama Kristen sendiri pun penjelasan tentang Allah yang Esa itu lalu muncul konsep Dwi Tunggal, muncul konsep Tritunggal. Karena mereka dikacaukan oleh pemahaman tentang Bapa, Anak, Roh Kudus seakan-akan tiga pribadi yang berbeda. Padahal tiga pribadi itu yang sama. Apakah mustahil bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan mengacu pada tiga pribadi yang berbeda, tapi satu pribadi hanya beda fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Apakah satu orang tidak bisa memainkan tiga fungsi ini? Bisa. Di hadapan Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan, saya adalah pendeta. Ketika saya bertemu dengan istri, saya bukan pendeta, tapi saya adalah suaminya. Ketika saya bertemu dengan anak-anak, saya bukan suami dan saya juga bukan pendeta, tapi saya adalah ayahnya. Oke? Karena itu, Bapa, Anak, Roh Kudus menurut saya itu lebih menekankan tentang fungsi. Fungsi Bapa Pencipta, fungsi Anak Penyelamat, fungsi Roh Kudus adalah menyertai memimpin gereja dan umat Kristen. Kita lihat pengenalan secara universal. Semua bisa terima bahwa Allah itu Esa. Lalu kolektif hanya bisa diterima oleh orang tertentu. Oke? Hanya bisa terima orang tertentu. Nah, dari universal dan kolektif, kita coba tarik benang merah sebagai Sang Pencipta. Allah Esa, pengenalan secara universal. Allah yang Maha Esa adalah Sang Pencipta. Nah, ini semua orang bisa terima. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, sepanjang engkau percaya Allah itu ada, maka engkau percaya Allah itu Sang Pencipta. Walaupun pemahaman tentang Allah itu berbeda-beda. Tidak masalah. Intinya adalah yakin Allah adalah Sang Pencipta. Itu universal. Bisa diterima siapapun. Termasuk bangsa Yahudi. Tapi ketika kita kolektifkan, Allah yang Maha Esa itu adalah Yesus Kristus. Nah, itu nggak bisa diterima. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar memahami Allah dengan jelas baru bisa terima bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Sang Pencipta.
Nah, tinggal bagi orang Kristen memiliki tugas bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar adalah Sang Pencipta. Itu masalahnya. Karena itu, bagaimana kita jelaskan bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu supaya yang universal itu, yang kolektif ini bisa diterima secara universal. Bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Kita coba lihat bagian ini. Allah yang Maha Esa adalah Sang Pencipta. Ini kita berbicara tentang universal dulu. Pencipta alam semesta. Saya berikan garis besar saja. Pencipta alam semesta dan pencipta segala makhluk. Nah, pencipta alam semesta, dialah yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Dialah yang menciptakan langit, bumi, planet. Dialah yang menciptakan air dan udara. Itu Sang Pencipta. Oke? Kemudian, menciptakan segala makhluk. Dialah yang menciptakan semua jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dialah yang menciptakan binatang di darat dan binatang di laut. Dan dialah yang menciptakan binatang di udara yang kita kenal sebagai burung-burung. Nah, tentu ada burung yang bisa terbang di udara dan banyak juga burung yang tidak bisa terbang. Burung onta mau terbang gimana? Badan gede, sayapnya kecil. Dan intinya dia yang menciptakan burung-burung. Lalu, inti dari segala ciptaan itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Intinya adalah di sana. Karena semua ciptaan Allah diserahkan kepada manusia. Setelah Allah selesai melakukan penciptaan di Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah berkata, berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan taklukkanlah itu. Oke? Ada dengan kata lain, semua ciptaan itu Allah serahkan untuk manusia nikmati, manusia pelihara dengan satu tujuan, reboisasi dan eksploitasi. Maka eksploitasi dan reboisasi itu sudah Allah tentukan di dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Tuhan berkata kepada manusia, peliharalah dan rawatlah apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat. Allah yang Maha Esa adalah Sang Pencipta. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah, apakah benar Yesus Kristus Sang Pencipta semua ini? Oke. Apakah Yesus Sang Pencipta semua ini? Nah, kita lihat. Bagian ini kita coba buktikan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Tadi kita lihat, Dia berkuasa atas ciptaannya. Dan Dia berkuasa atas diri manusia. Karena sentral dari ciptaan semuanya itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita lihat dulu, Dia berkuasa atas ciptaannya. Meredakan angin ribut. Hanya pencipta angin yang bisa kendalikan angin. Anda setuju? Manusia nggak bisa kendalikan angin. Nah, hanya pencipta angin yang bisa mengendalikan angin. Satu ketika murid-murid ada di danau. Dan angin itu begitu kencang membuat ombak begitu dahsyat, perahu mereka mulai kemasukan air. Dan saat itu Yesus lagi tidur di buritan kapal. Dan setelah Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, Yesus berkata, hai angin, teduhlah, tenanglah. Langsung sekejap angin itu jadi teduh. Laut itu seperti danau. Bayangkan, sekejap, bukan pelan-pelan. Artinya angin itu seakan-akan hidup dan takluk kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana mungkin terjadi kalau bukan Sang Pencipta? Nggak mungkin. Logika apapun tidak akan masuk. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Hanya pencipta angin yang berkuasa atas angin. Lalu berjalan di atas air. Ayub mengatakan Allah Sang Pencipta berjalan di atas gelombang. Nah, itu dibuktikan oleh Yesus Kristus. Dia berjalan di atas gelombang. Oke? Hanya pencipta air yang tidak takluk oleh air. Hanya pencipta air yang tidak akan ditenggelamkan oleh air. Hanya Sang Pencipta air yang bisa berdiri dan berjalan di atas air. Bisa tanggap Bapak Ibu? Nah, di air tentu banyak makhluk hidup, banyak ikan-ikan. Nah, hanya Sang Pencipta ikan yang bisa kendalikan ikan-ikan di laut. Satu kali
Murid-murid Tuhan Yesus pergi ke danau, menjala. Semalam-malaman mereka menjala ikan. Berulang kali jala diturunkan, naik, turunkan. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Pagi-pagi Yesus datang ke pantai Danau Tiberias. Yesus bertanya, "Hai anak-anak, apakah kalian punya lauk pauk?" Mereka jawab, "Nggak ada." Yesus berkata, "Turunkan jalamu di sebelah kanan perahu." Lalu mereka turunkan jala. Dan Anda tahu, mereka narik jala itu 153 ekor ikan besar-besar. Bayangkan, semalaman mereka jala ikan, kemana ikan itu pergi? Saya yakin dikendalikan Yesus agar tidak nabrak jaring mereka. Karena Yesus pengendalikan, Yesus pencipta ikan. Karena Yesus tuh tidak suka mereka kembali jadi nelayan. Mereka tuh sudah dijadikan penjala ikan menjadi penjala manusia. Setelah Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian mati, lalu bangkit, mereka mulai kehilangan penghidupan, mereka kembali menjadi penjala ikan. Kalau malam itu mereka dapat banyak ikan, mereka akan lupa tugas utamanya sebagai rasul-rasul. Makanya Yesus kendalikan ikan, tidak nabrak jaring mereka. Nah, pagi-pagi baru Yesus datang. Nah, ketika Yesus datang, Yesus juga bisa kendalikan ikan-ikan di laut menabrak jaring mereka. Berarti Yesus adalah pencipta ikan itu sendiri. Hanya pencipta ikan yang bisa kendalikan ikan. Oke? Kemudian mengutuk pohon ara. Satu kali ketika Yesus berjalan bersama dengan muridnya, dia ingin memakan buah pohon ara, tapi tidak ada buah. Lalu Yesus berkata, "Mulai saat ini engkau tidak usah berbuah lagi." Sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi kering dan mati. Coba saja kalau Anda punya kebun sepeta, lalu ditanam buahan, jambu air, ditanam durian atau pohon apapun, ditanam sudah bertahun-tahun tidak berbuah, lalu Anda kesal, matilah pohon, makin subur. Betul? Bukan mati. Kenapa? Karena bukan pencipta pohon. Dan kalau pencipta pohon bisa kendalikan pohon, bisa kendalikan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dibuktikan oleh Yesus. Lalu, dia berkuasa atas manusia. Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit bawaan. Yang lumpuh sejak lahir Yesus sembuhkan. Yang buta sejak lahir Yesus sembuhkan. Apalagi yang kurang? Kemudian, Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya pencipta tubuh manusia yang berkuasa berotoritas penuh atas tubuh manusia. Dan ada satu lagi yang lebih dahsyat, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati. Hanya Allah, sang pemilik kehidupan, yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Rohnya sudah keluar dari tubuh. Dia tarik, diambil lagi roh di dunia lain, masukkan ke dalam tubuh. Dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan sudah bau, sudah rusak seluruh organ tubuhnya. Tapi Yesus datang, "Lazarus, keluar!" Nah, orang yang sudah mati 4 hari itu keluar dari kubur dan seluruh badannya masih diikat dengan kain kafan. Hidup lagi itu Lazarus. Karena itu hanya Allah yang berkuasa atas rohnya manusia. Apakah kurang lengkap? Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kurang lengkap, semua bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta tercatat di dalam Alkitab. Tinggal Anda gali, tinggal Anda baca, dan tinggal Anda imani bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta. Allah yang menjadi pencipta di Perjanjian Lama, muncul di Perjanjian Baru dalam diri Yesus Kristus. Kita lihat yang ketiga. Oke. Yang ketiga, Allah yang diperkenalkan di Perjanjian Lama adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Saya munculkan tokoh Abraham karena tokoh yang satu ini sangat penting. Karena dari Abraham muncul 3 agama besar di dunia. Agama Yudaisme. Agama Yudaisme itu adalah agama yang dianut bangsa Yahudi. Karena nenek moyang bangsa Yahudi memang Abraham. Nah, berarti dari bangsa Abraham muncullah kitab suci, Perjanjian Lama. Lalu dari Abraham muncullah Kristen yang terbagi Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Lalu dari Abraham muncullah agama Islam. Karena Islam pun mengakui Abraham itu adalah nenek moyang mereka yang disebut Nabi Ibrahim. Kita lihat Abraham nih. Abraham adalah nenek moyang bangsa Yahudi. Abraham itu mengenal Allah cukup baik. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita lihat ayatnya. Abraham adalah sahabat Allah. Yakobus pasal 2 ayat 23.
Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan kata sahabat Allah. Bapak Ibu, perhatikan kata sahabat Allah. Karena ada sesuatu yang akan kita gali lebih dalam tentang kata sahabat Allah. Sahabat Allah, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak tokoh-tokoh hebat, banyak tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang bukan hanya dipakai Allah untuk menulis firman-Nya, tapi dipakai Allah untuk melakukan perkara-perkara besar. Dilengkapi dengan tanda heran dan mujizat-mujizat. Siapa yang tidak kenal yang namanya Nabi Musa? Itu tokoh yang luar biasa. Bahkan Musa mayatnya pun dikuburkan oleh Allah sendiri. Di Ulangan pasal 34 dikatakan, selain Nabi Musa, tidak ada lagi nabi-nabi lain yang dikenal Allah, disertai Allah dengan kuasanya. Tapi ketika kita lihat Abraham, lebih istimewa lagi, dia disebut sahabat Allah. Jadi, yang namanya sahabat, itu levelnya itu lebih tinggi dari nabi, lebih tinggi dari rasul. Bisa tangkap? Karena nabi dan rasul itu utusan. Kalau sahabat itu orang yang bisa berada di samping Allah sendiri. Kita lihat sahabat ini, seorang tidak akan mungkin bisa menjadi sahabat Allah. Dengan kata lain, manusia tidak akan mungkin menjadi sahabat Allah kalau manusia itu tidak istimewa di mata Allah. Harus benar-benar istimewa. Nah, kalau dia adalah sahabat, berarti Abraham itu mengenal Allah dengan baik. Karena hanya sahabat yang bisa mengenal saling dekat. Yang namanya sahabat, Bapak Ibu, tidak ada rahasia. Itu sahabat. Satu kali, ketika Allah datang untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora, ada kalimat, berpikirlah Allah, apakah aku akan merahasiakan rencanaku untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Allah sampai berpikir, dan akhirnya Allah tidak mau ada rahasia antara dia dengan Abraham. Lalu dia ceritakan kepada Abraham, aku datang untuk lihat kota Sodom dan Gomora, aku mau hancurkan kalau memang sudah parah. Lalu di sanalah akhirnya Abraham itu melakukan doa syafaat. Allah Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar, apakah engkau akan musnahkan? Tuhan berkata, enggak mau. Kalau betul ada 50 orang, aku tidak akan musnahkan. Lalu Abraham turunkan dari 50, 45, dari 45, 40, kemudian 35, sampai ujung-ujungnya Abraham berkata, Tuhan, kalau di kota Sodom Gomora ada 10 orang yang benar, apakah engkau akan hancurkan kota itu? Tapi faktanya Allah tetap menghancurkan, menunggang balikkan kota Sodom Gomora dengan api dan belerang. Sebenarnya yang didoakan oleh Abraham, yang diminta itu adalah Lot, keponakannya yang tinggal di kota Sodom. Lot, istri, dan 2 orang putri Lot. Tapi kan nggak elok. Tolong selamatkanlah Lot. Enggak. Tapi Abraham bungkus dengan angka 50. Kita lihat bagaimana dekatnya hubungan antara Allah dengan Abraham itu. Abraham sahabat Allah. Siapakah Allah yang diperkenalkan Abraham di perjanjian baru? Kan judul kita hari ini adalah mengkoneksikan Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Nah, kita lihat Allah perjanjian baru yang diperkenalkan oleh Abraham itu siapa? Ternyata Allah yang dikenal oleh Abraham atau nenek moyang bangsa Yahudi perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Banyak ayat-ayat, banyak contoh-contoh bahwa Abraham memperkenalkan Yesus Kristus. Kita lihat Yohanes 8 ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Bapak Ibu perhatikan yang dikatakan para pemimpin Yahudi kepada Yesus. Mereka menyebut tentang Abraham sebagai nenek moyang mereka, sebagai bapak mereka. Lalu bagaimana jawab Yesus di ayat yang ke-56? Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Perhatikan kata, Abraham sudah melihat Yesus. Abraham sudah kenal Yesus. Nah, ini tentu di konteks perjanjian lama. Karena kalau konteks perjanjian baru, Abraham sudah mati.
Yesus lahir. Nah, ini berbicara di dalam konteks dunia roh, bahwa di zaman perjanjian lama, Allah yang pernah bertemu dengan Abraham. Pernah ingat? Tadi saya berbicara tentang kota Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora, sebelum itu Abraham menyambut 3 orang tamu. Jadi satu kali Abraham duduk di pintu kemahnya. Siang bolong. Lalu dia melihat ada 3 orang berjalan dari jauh. Datang. Lalu Abraham cepat-cepat menyambangi mereka. Lalu Abraham mengajak mereka, membasuh kaki mereka, memberikan makanan, minuman kepada mereka. Siapakah 3 itu? Tidak lain. 2-nya malaikat, 1-nya adalah Allah sendiri. Kenapa saya yakin itu adalah Allah? Kalau kita baca, jelas sekali. Ketika itu Allah berkata, di mana Sarah istrimu? Oh, ada di dalam kemah. Lalu Allah berkata, tahun depan istrimu akan dapat anak laki-laki. Padahal saat itu Sarah sudah mati haid. Kalau bukan Allah, mana mungkin hal itu terjadi? Yang akan lahir laki-laki dan tahun depan. Padahal ini sudah tua semua istri dan istri sudah mati haid. Lalu Sarah itu tidak bersama dengan mereka saat itu. Setelah mendengar hal itu, Sarah tersenyum. Bukan terbahak-bahak, tersenyum dalam hati. Akan berahikah aku dengan suamiku setelah aku tua? Langsung Tuhan tahu. Hei, Sarah, kenapa Sarah tertawa? Lalu Sarah menyangkal, karena kan enggak melihat. Lalu Tuhan berkata, memang engkau berkata, akan berahikah aku? Jadi, pikiran Sarah pun Tuhan tahu. Karena itulah Tuhan yang dikenal di perjanjian oleh Abraham di perjanjian lama tidak lain Yesus Kristus. Nah, kita lihat lebih jauh ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Umurmu kan belum sampai 50 tahun. Sedangkan Abraham sudah berapa ribu tahun mati. Maksudnya gitu loh. Tapi apa kata Yesus? Cermati perkataan Yesus di dalam dunia roh. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, siapa lebih tua umurnya? Oke. Yesus katakan, sebelum nenek moyangmu Abraham diciptakan, sebelum dilahirkan, aku sudah ada. Nah, Yesus berbicara dalam konteks Allah di perjanjian lama, berarti Allah yang dikenal oleh Abraham itu adalah Yesus Kristus. Clear? Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, ini yang keempat. Allah yang diperkenalkan di perjanjian lama adalah Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Israel adalah satu-satunya bangsa yang dipilih Allah secara unik, secara khusus. Ulangan 7:6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan, di atas muka bumi menjadi umat kesayangan, artinya di muka bumi banyak sekali negara-negara bangsa-bangsa, tapi hanya ada satu yang dipilih Allah, yaitu bangsa Israel. Pilihan tersebut tentunya masih terkonek sebagai Abraham sahabat Allah, karena bangsa Yahudi berasal dari Abraham. Abraham lalu dengan istrinya Sarah melahirkan anak di masa tua dan mati haid, namanya Ishak. Lalu Ishak menikah dengan Ribka, lahirlah Yakub dan Esau. Kemudian Allah pilih Yakub, lalu nama Yakub diubah menjadi Israel. Ketika malam hari Allah berkumpul dengan Yakub. Jadi ketika kita berkata Israel, sebenarnya kita sedang menyebut nama Yakub. Lalu Yakub ini punya 4 orang istri, Lea dan Rahel. Lea dan Rahel masing-masing punya pelayan, lalu diserahkan juga kepada Yakub menjadi istrinya 4 orang istri. Dari 4 orang istri lahirlah 13 anak dari 4 istri. 1 perempuan namanya Dina dan 12 laki-laki. Dan dari 12 laki-laki inilah terbentuk menjadi 12 suku Israel. Jadi Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan, itu cikal bakalnya dari Abraham. Oke, kita lihat lagi. Di muka bumi ini tidak ada satupun bangsa yang begitu istimewa, yang disertai, dilindungi, dipimpin, dan diberkati Allah selain bangsa Yahudi. Berarti kehadiran Allah itu begitu nyata dalam sejarah bangsa Yahudi. Baik sejarah di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Jadi kehadiran Allah yang begitu nyata bukan hanya di perjanjian lama, sampai perjanjian baru. Negara Israel yang merdeka tahun 47. Sampai saat ini pun negara itu diberkati Allah luar biasa. Anda tahu nggak? Seluruh dunia, 1/3 ekonomi di dunia itu ada di kendali bangsa Israel. Kemudian, kalau di dunia banyak penemuan-penemuan teknologi, Piala Nobel yang paling banyak itu dipegang oleh bangsa Yahudi. Bayangkan, dari hampir 200 negara saat ini, negara yang begitu kecil dengan penduduk lebih kurang 10 juta memegang Piala Nobel paling banyak. Artinya kalau bukan diberkati Allah apalagi. Lalu, negara yang kecil, tapi negara-negara di Timur Tengah, Arab tidak bisa taklukkan. Mereka pernah perang Yom Kippur dan sebagainya, perang 6 hari. Banyak negara Arab yang berperang melawan Israel, tapi Israel negara kecil bisa menang dalam peperangan. Kalau bukan Allah yang bekerja, bagaimana mungkin itu terjadi? Selain itu, bangsa Yahudi hilang hampir 1.500 tahun. Tidak ada. Mereka terpencar, tercerai-berai. Tapi melalui gerakan Zionisme, akhirnya di bulan Mei tahun 47, Tuhan menarik bangsa Yahudi di seluruh dunia berdiri kembali negara Israel. Jadi negara Israel adalah negara yang sudah punah tapi dibangkitkan kembali oleh Allah. Punah hampir 1.500 tahun. Kalau bukan perbuatan Allah tidak mungkin terjadi. Karena itulah bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan. Anda mau terima atau tidak, suka atau tidak, itu sudah fakta. Yahudi adalah bangsa pilihan. Karena itulah Allah banyak menyatakan diri kepada umat pilihan ini. Kita lihat Allah dan umat pilihan. Allah pernah menurunkan 10 macam tulah untuk menghajar bangsa Mesir. Dari 10 macam tulah itu kita lihat bagaimana dahsyatnya Allah bekerja. Tulah 1, tulah 2, sampai tulah yang terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Semua anak sulung hewan, semua anak sulung manusia di Mesir mati, termasuk putra mahkota Raja Mesir itu sendiri. Lalu Allah pernah membelah laut untuk menyeberangkan umat Yahudi 2 juta orang lebih kurang. Bayangkan, laut dibelah oleh Tuhan. Bagaimana cara membelah air? Hanya Allah pencipta air yang bisa lakukan itu. Sama juga Allah yang bisa berjalan di atas air. Ternyata Allah yang sama membelah laut itu. Bangsa Israel menyeberang. Setelah itu mereka selesai seberang. Lalu tentara Mesir mengejar. Lalu Allah tutup kembali sehingga semua tentara Mesir itu mati tenggelam. Kemudian Allah memimpin bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Bukan 1-2 hari, bukan 10 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Selama 40 tahun di padang gurun Tuhan pimpin. Dan selama di padang gurun ini, Tuhan hadir secara nyata dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan akan muncul ketika siang hari. Padang gurun itu panas loh Bapak Ibu. Kalau di musim panas, panasnya itu luar biasa. Nah, dihadirlah lewat tiang awan. Tiang awan. Sehingga tiang yang begitu besar. Lalu yang namanya tiang awan kan modelnya seperti payung. Jadi bukan seperti sebuah tiang tegak lurus. Tapi tiang awan itu kemungkinan terbesar itu naik itu seperti jamur. Sehingga bisa menutupi 2 juta umat Israel. Mereka berjalan di tempat yang teduh. Beristirahat di tempat yang teduh. Lalu malam hari. Di sana kan nggak ada listrik. Nggak ada lampu minyak. Apa yang dilakukan? Tuhan hadir lewat tiang api. Sehingga menerangi seluruh umat Israel di malam hari. Luar biasa kan? Begitu nyata. Itu bukan 1 doang. 40 tahun. Tuhan selalu gilir. Siang tiang awan, malam tiang api. Siang tiang awan, malam tiang api. Selalu bergilir sampai 40 tahun. Jadi satu-satunya negara yang sangat unik. Kemudian memberi makan dan minum lebih kurang 2 juta umat bangsa Yahudi di padang gurun. Bayangkan, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Tidak bercocok tanam, tapi nggak mati kelaparan. Karena setiap hari Tuhan turunkan mana. Dan ketika mereka kepingin makan daging, Tuhan datangkan burung puyuh. Ketika mereka kehausan, dari batu bisa keluar air. Ini kan dahsyat. Allah berluar biasa. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan memberikan 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Artinya apa? Kalau Allah itu satu,
maka Allah hanya menurunkan satu kitab suci. Dan Alkitab yang begitu tebal adalah penguraian, pengembangan dari isi 10 hukum Allah. Isi 10 hukum Allah terbagi menjadi dua. Hukum 1 dengan hukum yang keempat, hubungan kita dengan Allah. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, hubungan dengan sesama manusia. Dengan kata lain, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan itu adalah pengembangan. Alkitab kita yang begitu tebal, 66 kitab, adalah pengembangan dari isi 10 hukum Allah. Dan masih banyak contoh-contoh lain, perbuatan-perbuatan dahsyat yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada umat pilihan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa satu-satunya negara yang paling mengalami mujizat atau penyertaan Tuhan itu adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Tapi sayang dan ironis, bangsa pilihan justru menolak kehadiran Sang Allah sendiri karena tidak percaya. Karena itu, untuk mengetahui Allah yang benar, Allah yang pencipta, kita harus telusuri pelan-pelan dari bangsa Yahudi. Telusuri pelan-pelan, nanti kita akan ketemu. Karena menelusuri dari bangsa Yahudi, tentu kita berbicara kitab suci Perjanjian Lama. Mengenal Allah bangsa Yahudi. Kita lihat perkataan Yesus bahwa untuk mengenal Allah yang benar, memperoleh keselamatan harus lewat bangsa Yahudi. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya, kalau kita masih mencari Allah lewat negara-negara lain, tidak akan bisa ketemu. Tapi kalau kita mencari Allah lewat bangsa Yahudi, kita akan ketemu. Kenapa demikian? Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya, untuk memperoleh anugerah keselamatan, kita harus telusuri lewat bangsa Yahudi. Ujung-ujungnya kita akan ketemu Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Kalau untuk mengenal Allah yang benar, kita harus telusuri lewat bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi dari Perjanjian Lama itu bangsa pilihan yang Allah banyak menyatakan diri. Karena itulah, di dalam bahan inilah saya selalu koneksikan bangsa Yahudi Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Melewat bangsa Yahudi, kita akan mengenal Allah yang benar, dan lewat bangsa Yahudi kita akan mengenal kebenaran Allah. Kita lihat Allah yang benar dan kebenaran Allah. Mengenal Allah yang benar, kita akan mengenal Yesus Kristus. Mengenal kebenaran Allah, kita akan mengenalnya lewat kitab suci. Dengan kata lain, untuk mengenal Allah yang benar, kita harus mengenalnya dari kitab suci. Melalui bangsa Yahudi, kita bisa mengenal Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Perhatikan kalimatnya. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Siapakah dia? Kalimat di atas itu sedang memperkenalkan Yesus Kristus. Dengan sendirinya, Yesus Kristus itu adalah Allah yang harus dipuji. Bisa tanggap apa, Ibu? Nah, kita lihat ayat lain. 1 Yohanes 5:20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Jadi, Allah menghendaki kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi 2 kali ditekankan. Ia atau dia. Yang dimaksudkan oleh Yohanes, dia adalah Allah yang benar, tidak lain adalah sambungan dari kalimat anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi jelas ya. Melalui bangsa Yahudi kita bisa mengenal kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan dalam kitab suci. Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah bangsa Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Perhatikan kata hukum Taurat.
Karena hukum Taurat itu berbicara tentang kitab suci, 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 Taurat inilah yang menjadi pondasi dari keseluruhan kitab suci. Tadi saya sudah singgung 10 hukum Allah, dan itu dimasukkan ke dalam Taurat Musa di Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal yang kelima. Dan seluruh pondasi kitab suci, baik kitab suci Yahudi, kitab suci orang Kristen maupun kitab suci orang Islam, pondasinya itu adalah dari Taurat Musa. Dari mana kita tahu tentang bagaimana Allah pencipta? Bagaimana kita tahu siapa nenek moyang kita, Adam dan Hawa? Bagaimana kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Lalu bagaimana Allah melakukan penyelamatan secara jangka panjang terhadap dosa manusia? Semua itu dimulai dari kitab Taurat. Karena itu, untuk mengenal Allah berarti kita harus mengenalnya dari kitab suci bangsa Yahudi. Tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi memperkenalkan Yesus Kristus. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Yesus katakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Ada di mana? Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, seluruh kitab suci Perjanjian Lama menceritakan sosok Yesus Kristus. Nah, tadi saya sudah ungkapkan Alkitab kita terbagi menjadi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memperkenalkan satu tokoh sentral, Yesus Kristus. Berarti kalau kita mau mengenal Yesus itu siapa, kita harus bacanya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bapak Ibu bisa tangkap sampai sini? Lalu kita sekarang tarik kesimpulan. Oke, setelah kita banyak belajar, kita lihat sebuah kesimpulan. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel atau Yahudi menyebut Allah itu sebagai Bapa. Oke. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Yahudi menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka. Kita lihat Yohanes 8 ayat 41-42. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak lahir dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Perhatikan kata ini. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi bangsa Israel itu meyakini Allah itu satu, Allah itu Esa. Dan mereka sebut Allah yang Esa itu sebagai Bapa. Lalu ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Lalu perhatikan, bangsa Yahudi menyebut Allah itu sebagai Bapa. Lalu Yesus katakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Artinya, sumber Yesus Kristus dari Bapa. Berarti dari Bapa Perjanjian Lama, terkoneksi langsung dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena Bapa di Perjanjian Lama itu adalah Yesus itu sendiri sebenarnya. 2000 tahun yang lampau, Allah Bapa yang ada di dalam Perjanjian Lama lahir menjadi manusia yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Tadi kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu harus dikoneksikan. Perjanjian Lama banyak berbicara nubuat-nubuat, Perjanjian Baru banyak berbicara tentang penggenapan-penggenapan. Dan saya akan kutip satu ayat pernubuat dan digenapi atas diri Yesus Kristus yang dalam konteks ini adalah Allah Bapa menjadi manusia. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini sebutan untuk Yesus Kristus sebelum dilahirkan. Bapak Ibu, ini sebutan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, sebelum Yesus lahir menjadi manusia atau inkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus sudah memiliki sebutan sebagai Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang perkasa, lalu Bapa yang kekal. Jadi, sebutan Allah, sebutan Bapa sudah dipegang atau dimiliki Yesus di dalam Perjanjian Lama. Nah, setelah itu dia lahir ke dunia. Artinya adalah Yesus. Kita lihat kesimpulan akhirnya adalah Yesus adalah Allah atau Bapa itu sendiri.
Karena itu ketika kita mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Bapa. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Jelas, clear, and lugas. Yesus katakan, kalau kalian sudah kenal aku, sudah kenal Bapa. Kalau sudah lihat aku, berarti sudah melihat Bapa. Dan sekarang ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang ini, bukan nanti atau bukan dulu, sekarang, saat ini, kalian tuh sudah melihat Bapa. Jadi yang dimaksudkan Yesus apa? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Artinya, Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Nah, kesimpulan kita akhir kata adalah Bapa dan Yesus Kristus itu orangnya sama. Lalu mengapa umat Kristen berusaha memunculkan doktrin Dui Tunggal dan Tritunggal? Oke? Kalau Yesus dengan Bapa itu orangnya sama, nggak mungkin Dui Tunggal, nggak mungkin Tritunggal, yaitu tunggal. Berarti pemahaman kita itu masalah. Berarti pemahaman konsep Tritunggal menurut saya ada masalah. Memahami Bapa dengan Yesus itu tidak tuntas. Padahal saya sudah katakan Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesi yang keempat yang cukup panjang. Hamba-Mu mencoba menguraikan tentang Allah yang Maha Esa dalam konteks perjanjian lama menuju konteks perjanjian baru. Karena kedua perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ibarat sebatang pohon. Mengenal pohon harus dari bawah sampai ke atas. Seandainya kami hanya mengenal dari batang sampai ke bawah, berarti kami memegang perjanjian lama. Tapi jika kami mengenal dari batang, daun, dahan, buah, tidak lengkap. Sebatang pohon tidak akan bisa hidup tanpa batang dan akar-akarnya. Terima kasih Tuhan. Begitu ajaib, begitu sempurna Engkau memberikan dua perjanjian ini. Seharusnya Allah yang diperkenankan perjanjian lama di perjanjian baru harus semakin terang, harus semakin jelas. Bukan semakin kabur dan kacau. Karena itu Tuhan, kami yang menganut Allah yang Maha Esa, semoga Tuhan lebih lengkapi lagi pemahaman-pemahaman kami, dan kami bisa menguraikan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan lagu penutup Melangkah Pasti. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku
mengikutiku di setiap jalan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku di setiap jalan. Ku melangkah pasti menuju berkah yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku di setiap jalan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi Anda yang menjadi mahasiswa Sekolah Teologi Institut Allah Teologi Allah Esa atau ITAE, setiap sesi tentang Allah Esa ini ada 10 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan topik yang keempat dengan judul Mengenal Allah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Kita lihat ke 10 pertanyaan tersebut. Yang pertama, tuliskan 2 bagian dari Alkitab dan jumlah masing-masing kitab. Totalnya ada berapa? Yang kedua, menurut Anda, apakah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru konsisten memperkenalkan Allah itu Esa? Tuliskan bukti ayatnya secara lengkap teksnya. 3, dalam Perjanjian Lama memperkenalkan Allah itu one. Namun di Perjanjian Baru menjadi 3 in 1. Apa yang menjadi penyebab bisa mengalami pergeseran itu? Yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh. Karena itu sulit untuk mengenal Allah. Maka berpotensi mengenal dan salah menyembah. Tuliskan teks ayatnya. Di Perjanjian Lama, Allah diperkenalkan sebagai penguasa di langit dan di bumi. Siapakah penguasa di langit dan bumi atau penguasa di sorga dan di bumi yang diperkenalkan di Perjanjian Baru? Tuliskan bukti ayatnya. Yang keenam, di Perjanjian Lama Allah adalah Sang Pencipta. Siapakah Allah Sang Pencipta di Perjanjian Baru? Buktikan dasar ayat Alkitabnya. 7, percayakah Anda bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia? Jelaskan menurut pengertian Anda dengan ayat-ayat pendukung. 8, bagaimana Allah membuktikan bahwa bagaimana Anda membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta atas segala sesuatu? Lihat kembali skema yang sudah saya sajikan. Yang kesembilan, Abram disebut sahabat Allah. Tuliskan teks ayatnya dan jelaskan siapakah Allah yang diperkenalkan Abraham dalam konteks Perjanjian Baru. Anda juga bisa menjelaskan tentang Lukas yang berbicara, Lukas 19 yang berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, yang dua-duanya mati, kemudian bertemu dengan Abraham. Lalu Abraham berkata, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Anda juga bisa jelaskan dari sana. Yang ke-10, tuliskan minimal 6 bukti peristiwa bahwa Allah menyatakan dirinya yang begitu nyata kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Silakan jawab, ketik rapi-rapi dan kirim kembali ke koordinator Sekolah Teologi. Tuhan Yesus berkati.